Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Alifa Mulyatan Ramadhani. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa soal UTBK mengenai TPS pemahaman kuantitatif. So, langsung saja di soal yang pertama. Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2 dan AB sama dengan minus 1, maka A kurang B adalah A minus 2, B 2, C 4, D minus 2 dan 2, dan E minus 4 dan 4. Pembahasan atau penyelesaian. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya itu soal aljabar dan yang ditanyakan A kurang B. Sebelum kita menjawab soal tersebut, soal ini, kita harus pikirkan dulu sifat apa yang memungkinkan kita agar mendapatkan nilai A kurang B ini. Dan sifatnya adalah ini. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya, nah di sini kita sudah jabarkan A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali AB. Kenapa harus ditambahkan kurang 2 kali AB? Karena kalau hanya A kuadrat tambah B kuadrat itu nanti hasilnya akan akar 2. Sedangkan akar 2 tidak ada di dalam option. Nah, kenapa juga bukan kurang AB saja? Karena nanti kalau kurang AB saja, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB nanti hasilnya itu akar 3. Sedangkan akar 3 tidak ada di dalam option, sehingga yang paling tepat adalah menggunakan perkalian 2 kali AB. Tinggal kita kasih masuk saja nilainya. A kurang B kuadrat sama dengan 2 kurang 2 kali minus 1, A kurang B kuadrat sama dengan 2 tambah 2, A kurang B kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau mencari nilai dari A kurang B, 4 itu kita akarkan. Akar 4 sama dengan plus minus 2. Jadi A kurang B sama dengan minus 2 dan 2. Kan begini, akar 4 itu hasilnya plus minus 2, bisa minus 2 dan 2. Karena kalau minus 2 dikali minus 2 atau minus 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 dan 2 dikali 2 juga hasilnya. Jadi jawabannya adalah D, minus 2 dan 2. Oke, soal selanjutnya. Jarak lompatan oleh seorang atlet tercatat sebagai 9, 7, 12, 14, 10, dan 17. Berapa mediannya? A 9,0, B 10,0, C 10,5, D 11,0, dan E 12,0. Pembahasan atau penyelesaian. Nah, di sini bisa kita lihat yang ditanyakan itu median dari data tunggal. Sehingga untuk mencari median dari himpunan dengan genap bilangan, ini kan bilangannya banyak bilangan ini genap, ada 6 buah bilangan. Kita cari rata-rata dari 2 nilai tengahnya. Yang pertama itu urutkan dulu himpunannya menjadi 7, 9, 10, 12, 14, 17. Berarti urutkan dulu dari terkecil hingga yang terbesar. Lalu ambil 2 nilai tengahnya, 10 dan 12. Nah, bisa kita lihat nilai tengahnya itu ada 2, 10 dan 12. Lalu kita cari rata-rata ini antara nilai 10 dan 12 ini. Dengan cara 10 dan 12 itu dijumlah lalu dibagi 2, sehingga hasilnya 11. 10 tambah 12 dibagi 2, atau 22 dibagi 2 sama dengan 11. Sehingga rata-rata dari 10 dan 12 adalah 11, atau juga sehingga mediannya adalah 11. Jawabannya adalah D, 11,0 atau 11. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari.
Jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama adalah 650, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya? A. 300, B. 350, C. 400, D. 450, dan E. 500. Pembahasan atau penyelesaiannya. Nah, jika kita berhadapan dengan soal seperti ini, kita harus pahami dulu baik-baik apa saja yang diketahui dari soal-soal ini. Diketahui, kita tulis dulu diketahuinya, situs tersebut menerima 7.000 pengunjung total. Nah, itu dari sini 500 dikali 14 hari. 7.000 pengunjung. 500 dikali 14. Lalu, per hari selama 14 hari sama dengan 500 pengunjung. Oh ya, ini maksudnya per hari selama periode 14 hari ini 500 pengunjung atau 500 pengunjung. Lalu ini banyaknya pengunjung untuk 8 hari pertama, 650 dikali 8 hari pertama. Nah, ini di sini dikatakan jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama adalah 650, jadi dikali, karena ini kan per hari, jadi kita kali 650 dikali 8 hari pertama sama dengan 5.200. Oke, lalu yang ditanyakan adalah rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya. Berarti untuk 6 hari sisanya kan yang sudah diketahui tadi itu kan semua hari satu periode itu 14 hari yang dikatakan di soal ini. Dan 8 hari pertama sudah diketahui, sehingga 14 dikurang 8 ada 6 hari sisanya. Penyelesaiannya, banyaknya pengunjung untuk 8 hari pertama itu dikali 650 kali 8 hari pertama 5.200 pengunjung. Nah, sama seperti ini. Lalu sehingga menyisakan 1.800 untuk 6 hari sisanya. Nah, 1.800 ini didapatkan dari ini 7.000 pengunjung total. 7.000 pengunjung total ini dikurang dengan 5.200 8 hari pertama. Sehingga untuk sisanya, untuk 6 hari sisanya itu 1.800. 7.000 dikurang 5.200 8 hari pertama, sehingga hasilnya 1.800. Oke, selanjutnya. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini adalah rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya. Berarti kita bagi 6. 1.800 dibagi 6 hari sama dengan 300. Sehingga jawabannya A. Rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya dalam periode 14 hari adalah 300 pengunjung. Oke. Soal selanjutnya. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? A. 7 jam, B. 1/7 jam atau 1/7 jam, C. 7/2 jam, D. 12/7 jam, dan E. 7/12 jam. Pembahasan atau penyelesaian. Nah, kita simak baik-baik soalnya. Pertama itu kecepatan mengecat pekerja A. Di sini dikatakan kecepatan mengecat pekerja A itu pekerja A dapat mengecat sebuah, berarti satu ya, sebuah dinding dalam waktu 4 jam. 4 jam berarti satu dinding per 4 jam atau 1/4 dinding per jam. Sedangkan kecepatan
Mengecat pekerja B itu di sini dikatakan pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Berarti kecepatan mengecat pekerja B adalah 1 dinding per 3 jam atau 1/3 dinding per jam. Lalu, jika mereka bekerja bersama dalam 1 jam, dinding yang selesai dicat sebanyak 1/4 ditambah sepertiga bagian. Nah, itu tinggal tambah saja antara ini sama ini, ditambah, jadi hasilnya 7/12 bagian. Lalu, 7/12 bagian dibagi 1 jam, karena ini yang ditanyakan kan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena optionnya itu per jam, berarti kita bagi saja 1 jam. Sehingga hasilnya 7/12 dibagi 1 jam sama dengan 1 bagian dibagi 12/7 jam. Atau cara lebih mudahnya ini, bisa lihat yang ini. Bisa lihat ini 7/12 bagi 1 atau 7/12/1 sama dengan 1/12/7 atau 12/7. 1/12/7 atau 12/7. Sehingga artinya waktu yang mereka perlukan untuk mengecat 1 bagian dinding adalah 12/7 jam. Jadi pekerja A dan B memerlukan waktu 12/7 jam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jawabannya D, 12/7 jam. Soal terakhir. Pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam kemudian, pengendara B berangkat dari kota Zeta melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian, kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? A. Pengendara B belum berhasil menyusul, jarak keduanya 40 km. B. Pengendara B belum berhasil menyusul, jarak keduanya 20 km. C. Pengendara B tepat menyusul pengendara A sehingga jarak keduanya 0 km. D. Pengendara B berhasil menyusul pengendara A, jarak keduanya 20 km. Dan E. Pengendara B berhasil menyusul pengendara A, jarak keduanya 40 km. Pembahasan atau penyelesaian. Nah, di sini bisa kita lihat kecepatan pengendara A itu dikatakan 60 km per jam, sedangkan kecepatan pengendara B itu 80 km per jam. Lalu, 1 jam pertama jarak yang ditempuh oleh pengendara A 60 km. Nah, di sini katanya pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu pengendara B 2 km. Mengapa? Karena di sini dikatakan di soalnya pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu 1 jam kemudian pengendara B baru berangkat dari kota Zeta. Artinya ketika pengendara A sudah berjalan, 1 jam kemudian pengendara B baru saja berjalan. Jadi ketika pengendara A sudah berjalan 60 km, pengendara B baru akan memulai. Jadi pengendara B itu masih 0 km pada saat 1 jam pertama. Terus 2 jam berikutnya, jarak yang ditempuh oleh pengendara A. Pengendara A di sini dikatakan jarak tempuh awalnya itu 60 km. Jadi 60 ditambah hingga 2 jam kemudian. Jika hingga 2 jam kemudian berarti tinggal kita kali saja. 2 dikali 60 ini kecepatan pengendara A, 60 km per jam. 60 ditambah 2 kali 60 sama dengan 60 ditambah 120. Hasilnya 180 km untuk pengendara A. Sedangkan di 2 jam berikutnya pengendara B itu kan awalnya masih 0 km. Ketika pengendara A itu sudah 60 km. Ditambah kita jumlahkan dengan
2 jam dikali 80 km per jam kecepatan pengendara B ini, lalu dijumlahkan 0 ditambah 60 hasilnya 160 km untuk pengendara B. Karena jarak tempuh pengendara A lebih jauh dari pengendara B, artinya pengendara B belum berhasil menyusul pengendara A. Nah, sudah kita dapat satu informasi, jadi jawabannya itu antara A atau B. Pengendara B belum berhasil menyusul. Nah, sekarang berarti kita cari jaraknya. Cara mencari jaraknya itu tinggal dikurangi saja. Berapa jarak yang ditempuh pengendara A dan B ketika sudah 2 jam? 2 jam setelahnya itu 180 pengendara A dan pengendara B itu 160. Jadi 20 jarak antara kedua pengendara tersebut. Sehingga jawabannya adalah B. Pengendara B belum berhasil menyusul dan jarak keduanya adalah 20 km. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.